Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh hari ini? Semoga senantiasa sehat, senantiasa semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik anak-anak soleh, kita masuk di tema 8 Bumiku di subtema 2 Bumiku dan musimnya di pembelajaran keempat. Anak-anak, di pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tentang negara-negara tetangga Indonesia. Menarik ya mempelajari tentang negara-negara tetangga, ya kita bisa mengetahui kondisi alam, kondisi sosial budaya, dan banyak lagi tentang negara-negara yang ada di sekitar negara kita. Baik, sekarang kita akan masuk ke negara Vietnam. Bagaimana dengan kondisi sosial budaya negara Vietnam? Ya, orang Vietnam merupakan kelompok terbesar di negara Vietnam. Mereka disebut Viet atau Kinh. Mereka tinggal di tepi pantai. Orang Hoa atau etnis Tionghoa tinggal di dataran rendah. Pakaian tradisional wanita Vietnam disebut Áo Dai. Áo Dai dahulu dipakai oleh wanita dan pria, sekarang kebanyakan dipakai oleh wanita. Kemudian kita masuk di negara Thailand. Ya, kondisi sosial budaya negara Thailand yaitu Thailand ini dikenal sebagai negara gajah putih. Penduduknya adalah etnis Thai dan Lao. Sebagian besar penduduk Thailand memeluk agama Buddha Theravada. Ada juga pemeluk agama Islam, Kristen, dan Hindu. Bahasa Thailand merupakan bahasa nasional. Bahasa Inggris diajarkan di sekolah. Olahraga tinju tradisional Thailand disebut Muay Thai. Thailand merupakan daerah tujuan wisata. Banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung. Mereka ingin mengunjungi objek wisata pantainya, misalnya Pantai Pattaya. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian lakukan analisis hubungan antara keadaan geografis negara Thailand dan Vietnam dengan kondisi sosial budayanya. Ya, jadi kalau keadaan geografis suatu negara seperti ini, bagaimana dengan kondisi sosial budayanya, ya seperti itu maksudnya. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke ayo membaca. Ya, di sini ada teks yang akan kita baca, judulnya Pembangunan Sektor Pertanian di Asia Tenggara. Pertanian merupakan sektor yang sangat strategis untuk menumbuhkan perekonomian negara, khusus bagi negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. 3 negara yaitu Thailand, Vietnam, dan Kamboja menjadi contoh dalam penelitian ini untuk melihat pembangunan sektor pertanian. Bagi ketiga negara tersebut, sektor pertanian adalah kunci perekonomian mereka dari waktu ke waktu. Sektor pertanian mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat dan sangat berarti untuk menopang perekonomian negara di Asia Tenggara. Raja Bumboil Adulyadej dari Thailand mengibaratkan agriculture is the human life, yang dapat diartikan bahwa kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sektor pertanian. Selain sebagai penyumbang perkembangan perekonomian, keuntungan lain yang didapatkan dari sektor pertanian adalah penyerapan tenaga kerja yang tinggi, khusus tenaga kerja di pedesaan. Di Thailand misalnya, dari tahun 2001 sampai dengan 2006, sektor pertanian menyerap 38% sampai dengan 39% dari seluruh total tenaga kerja. Sektor ini pun telah berjasa dalam menyerap tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK ketika krisis ekonomi regional melanda Thailand pada tahun 1997 sampai 1998 yang lalu. Sementara itu, Kamboja, data World Bank menyebutkan bahwa sekitar 75% sampai 85% penduduk bekerja pada sektor pertanian. Sektor pertanian, terutama pertanian padi, merupakan sumber pendapatan utama bagi masyarakat petani di Thailand, Vietnam, maupun Kamboja. Ketiga negara ini mempunyai kelebihan sumber daya alam, antara lain terdapatnya kawasan subur untuk budidaya tanaman padi seperti di delta Sungai Mekong. Sebagai penghasil beras yang utama, kawasan delta Mekong ini seringkali disebut sebagai rice bowl. Produksi pertanian di negara-negara yang termasuk dalam kawasan badas Mekong menjadi andalan untuk mencukupi kebutuhan penduduknya dan juga untuk ekspor. Saat ini, Thailand adalah produsen beras pertama terbesar di dunia yang diikuti oleh Vietnam. Walaupun Thailand, Vietnam, dan Kamboja dikenal sebagai negara-negara pengekspor beras, tetapi fluktuasi produksi beras tetap saja mereka alami. Di Vietnam dan Kamboja sebagai contoh, produksi beras sempat menurun ke level terendah ketika kedua negara ini masing-masing mengalami perang saudara. Perang telah membuat rusaknya lahan pertanian dan infrastruktur penunjang seperti saluran irigasi. Setelah perang, produksi beras berlahan pulih dan bangkit kembali. Nah, anak-anak, setelah membaca teks tadi, coba kalian tentukan gagasan utama dari tiap-tiap paragraf yang ada.
Kemudian buatlah minimal 5 pertanyaan yang ada jawabannya di dalam teks tersebut. Anak-anak, kita telah mempelajari keadaan alam dan sosial budaya beberapa negara di Asia Tenggara. Setiap negara memiliki keunikan masing-masing. Namun ada satu persamaan yang dimiliki oleh negara-negara tersebut, yaitu kebutuhan rakyatnya untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Setiap warga negara berhak untuk hidup secara layak di Indonesia dan mengusahakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Pernyataan tersebut tercantum dalam pasal 27 ayat 2. Nah, anak-anak, ya alhamdulillah di negara kita dijamin kehidupan untuk memiliki penghidupan yang layak, dan kita berharap ya semoga hal ini bisa terwujudkan di negara yang kita cintai ini. Baik anak-anak, kita cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Semoga ada manfaatnya dan terus semangat dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.